Halo Sobat Anggur. Untuk video kali ini judulnya adalah uji coba media tanam anggur. Satu bagian sekam bakar ditambah satu bagian 11 penyubur tanah. Bagaimana hasilnya? Ada yang mengatakan untuk menanam anggur cukup tanah saja. Ada juga yang menggunakan tanah, sekam bakar, dan kokopit dengan perbandingan 1:1:1. Ada pula yang memakai sekam bakar, daun bambu kering, dan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1:1 tanpa menggunakan tanah sedikit pun. Karena saya masih pemula, tentunya mempunyai pendapat lain, yaitu menggunakan 11 bahan penyubur tanah sebagai media tanam anggur. Ini cuplikan videonya, bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk menanam 5 pot pohon anggur yang ada di tempat ini. Untuk mengisi media tanam di pot ini, selain yang wajib berupa tanah, kebetulan ini tanah Lembang, juga kebetulan sekali saya mempunyai tambahan 10 macam penyubur tanah lainnya, seperti sekam bakar, kohe kambing halus, daun bambu kering, serbuk kulit telur, cacahan kulit pisang, kohe perkutut, gabah, kascing atau bekas cacing, kokopit, dan terakhir adalah Green Proris yang saya beli di toko Trubus, yang komposisinya sudah lengkap, mengandung tanah Lembang, pasir Malang, pupuk kandang, kokopit, sekam bakar, dan humus. Ke-11 bahan inilah yang akan saya campurkan untuk mengisi media tanam untuk bibit pohon anggur ini. Untuk menanam 2 pohon anggur berikutnya, sebagai perbandingan, saya akan mencoba menggunakan sekam bakar dan 11 penyubur tanah dengan perbandingan 1:1. Selain itu pula, pada waktu proses pembungaan sampai pembuahan, media tanamnya akan saya siram menggunakan AB Mix seminggu 1 kali. Hal ini sengaja saya lakukan untuk melihat hasil akhirnya. Media tanam mana yang akan menghasilkan buah anggur yang optimal. Sekarang saya akan mencampurkan 1 bagian sekam bakar dan 1 bagian 11 penyubur tanah. Caranya, setengah bagian dari sekam bakar dipindahkan ke tempat lain. Kemudian 11 bahan penyubur tanah
dimasukkan ke sekam bakar sedikit demi sedikit sambil diaduk supaya tercampur dengan sempurna. Sepertinya media tanamnya sudah teraduk rata. Selanjutnya tinggal dimasukkan ke pot ukuran 50 yang bagian dasarnya diberi potongan bata merah untuk melancarkan pengeluaran air dan sebagai cadangan atau reservoir manakala media tanamnya kekurangan air. Maka bata-bata merah inilah yang akan memberikan kelembaban terus ke media tanamnya. Pot pertama sudah terisi penuh dan sisanya akan dimasukkan ke pot kedua. Kekurangan media tanamnya akan dicampur sama seperti semula. Kedua pot sudah diisi penuh dengan media tanamnya. Terakhir harus lakukan penyiraman atau perendaman menggunakan campuran 10 ml ekoenzim ditambah 50 ml air redaman kulit bawang dicampurkan ke 10 liter air bersih. 10 ml setara dengan 1 sendok makan. Sudah saya campurkan 1 sendok makan ekoenzim dan 5 sendok makan air redaman kulit bawang-bawangan kepada 10 liter air bersih. Nah, sekarang campurannya siap untuk disiramkan ke media tanam seperti ini. Nah, ini pekerjaan yang sangat menyenangkan sobat, dan ini harus dibiarkan kurang lebih 1 minggu sebelum bibit anggurnya ditanam di pot ukuran 50 ini sebagai habitat untuk hidupnya kelak. Sekarang pot kedua pun akan saya siram dengan cara yang sama, dan ini harus airnya keluar di dasar pot. Ini namanya disiram atau perendaman supaya ke-11 unsur penyubur tanahnya bisa cepat bersatu atau bersenyawa. Nah, ini bolak-balik saja secara gantian. Sekarang pot kedua pun disiram terus-menerus sampai habis, sampai airnya keluar melalui dasar pot. Kedua pot sudah dilakukan penyiraman dan biarkan kurang lebih selama 1 minggu untuk menghasilkan fermentasi yang sempurna antara ke-11 media tanam dengan larutan ekoenzim. Penyiraman atau fermentasi media tanam sudah berumur 1 minggu. Sekarang waktunya untuk penanaman bibit anggur. Pot pertama akan ditanami bibit anggur Sangsekerta. Pot kedua akan ditanami
bibit anggur Landis. Seperti biasa, potnya akan dilubangi 2 buah. Yang tengah untuk tempat menanam bibit anggurnya, dan yang pinggir untuk memasukkan peralon yang berfungsi sebagai biopori atau loseda, lodong sesa dapur. Bibit anggur Sangsekerta sudah saya keluarkan dari polybagnya. Terlihat akar-akarnya sangat banyak. Ini menunjukkan bibit anggur Sangsekerta ini sangat subur dan siap ditanam di pot yang pertama ini. Pot yang pertama sudah ditanam bibit anggur Sangsekerta yang batang primernya sudah cukup tinggi, sekitar 1 meteran. Dan di pot kedua akan ditanam bibit anggur Landis yang sudah saya buka dari polybagnya. Di sini tidak terlihat akar-akarnya menonjol keluar, tapi saya yakin bibit anggur Landis ini subur. Pot yang kedua sudah ditanam bibit anggur Landis dan juga sudah dipasang bioporinya. Ini pot yang pertama pun sama. Sudah dipasang juga loseda yang berfungsi sebagai biopori. Isi dari biopori atau loseda ini adalah limbah dapur seperti kol atau daun-daun lainnya. Masukkan seperti ini. Ini di pot yang pertama. Di pot kedua pun sama. Akan diisi dengan daun-daun sesa dapur. Jadi kalau sobat semua mempunyai daun-daun sisa dapur seperti kol, bayam, kangkung, masukkan ke loseda ini atau lodong sisa dapur untuk dijadikan komposter. Setelah sisa dapurnya dimasukkan ke lodong ini, maka ditambahkan tanah. Yang ini pun sama. Setelah dimasukkan daun-daun sisa dapur, maka diberikan tanah sedikit saja untuk mempermudah proses penguraian atau fermentasi. Fungsi dari biopori atau loseda ini ialah untuk menambah nutrisi atau sari makanan yang akan diserap oleh akar-akar serabut pohon anggur ini, dan diharapkan nantinya bisa berbuah banyak dan besar-besar. Setelah losedanya diisi sedikit tanah, maka harus disiram untuk membantu proses penguraian atau fermentasi. Setelah itu ditutup supaya baunya tidak menyengat. Dan yang kedua pun sama. Setelah diisi tanah sedikit, lalu disiram secukupnya saja, dan kemudian ditutup
supaya baunya jangan keluar. Boleh juga ditambahkan tanaman lain sebagai tupang sari seperti seledri seperti ini. Mudah-mudahan seledri pun bisa tumbuh di tanah berporos ini. Di sini pun sama. Saya tanami seledri karena seledri ini susah tumbuh kalau di tanah biasa. Harus di tanah yang berporos seperti ini. Ditupang sarikan tidak apa-apa karena akar serabut dari seledri tidak banyak. Tidak akan menghabiskan nutrisi buat tanaman anggur ini. Sekarang waktunya untuk menyiram dengan menggunakan larutan 10 ml ekoenzim dan 50 ml air redaman kulit bawang-bawangan di dalam 10 liter air bersih. Sekarang waktunya penyiraman. Seperti biasa penyiramannya, dan kebiasaan saya sehabis menanam bibit anggur maka harus disiram supaya media tanamnya bisa cepat bersatu dengan media bawaan asalnya dari bibit anggur ini. Nah, ini kebiasaan saya selalu begini sobat. Jadi setelah melakukan penanaman bibit anggur harus disiram sampai air siramannya menembus dasar pot. Nah, ini pot yang kedua sudah diisi dengan bibit anggur lendis seperti ini sobat. Nah, ini sudah 2 cerek yang sudah saya siram ke pot kedua. Pot pertama pun akan saya siram juga seperti ini. Dengan telah diperlihatkannya bagaimana saya menanam kedua pot bibit anggur ini menggunakan media tanam campuran sekam bakar dan 11 bahan penyubur tanah dengan perbandingan 1:1, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.